Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويغفرنا بزمرتهم بالعافية والسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال, sampai pada pembahasan kesimpulan makna kalimat la ilaha illallah. Jadi kemarin la ilaha illallah apa artinya? Maknanya apa? Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Jadi yang kita tiadakan siapa? Ada Tuhan lain. Kalaupun secara dohir orang-orang yang selain agama Islam itu menampakkan
menampakkan yang di pikirannya itu dianggap Tuhan, itu dilahirkan, ditampilkan. Ada yang bentuknya ini, ada yang bentuknya begini, ada yang bentuk ditampilkan. Makanya begitu kata ulama, itu yang kita tiadakan. Tapi makna sesungguhnya yang mau kita tiadakan itu mestinya kemungkinan adanya Tuhan lain selain Allah. Jadi tidak akan mungkin ada Tuhan lain selain Allah. Kalau mungkinnya saja tidak ada, apalagi muncul beneran. Maka kalau mau kita maknai gimana? La ilaha illallah dimaknai tidak mungkin ada Tuhan lain selain Allah. Jadi yang mau kita tiadakan siapa? Kemungkinan. Mungkinnya saja nggak terjadi, begitu loh. Apalagi betul-betul terjadi. Kamu kan sekarang ini punya istri satu, tapi mungkin saja nambah. Walaupun belum nambah tapi mungkin nambah. Ya, lah kalau Tuhan nggak begitu, mungkinnya saja nggak terjadi, gitu loh. Jadi tidak mungkin ada Tuhan lain selain Allah. Itu makna yang harus hadir di hati kita secara lafaz, secara terjemah. Tapi secara makna yang harus kita hadirkan di hati kita, seperti yang kita kemana sudah takrif, kita berikan pengertian tentang makna ketuhanan, yaitu zat yang berhak untuk disembah. Ini makna syariat namanya. Selain Allah, tidak ada zat yang berhak disembah selain Allah. Kalau makna hakikatnya dimaknai tidak ada zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia, itu hanya Allah. Jadi Tuhan dimaknai zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia. Nah, dari makna tidak membutuhkan sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia, itu memasukkan akidah-akidah yang sudah kita pelajari, gitu loh. Contoh, dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Kenapa Allah itu tidak butuh segala sesuatu? Maka itu memasukkan yang pertama Allah karena dia wajib ada. Sesuatu yang wajib ada itu tidak butuh diciptakan lagi, ya. Kalau kita butuh diciptakan. Kenapa kita butuh diciptakan? Karena tidak wajib adanya. Adanya kita ini hukumnya jaiz, ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Pertama wajib ada, yang kedua wajib kidam, tidak berawal. Kalau sudah wujudnya tidak berawal, pasti tidak diciptakan, tidak berakhir. Berbeda dengan makhluknya, dia berdiri sendiri. Sifat ini menunjukkan Allah tidak butuh pada yang lain. Nah terus kenapa kok yang lain itu butuh kepada dia? Oh, semua yang lain butuh kepada dia. Yang pertama karena dia punya sifat esa. Allah wajib esa. Kalau dia tidak wajib esa, maka mungkin saja ada yang butuh pada yang lain.
Umpamanya Tuhan dua, separuh butuh kepada Allah, separuh butuh pada Tuhan lain. Maka ini nggak mungkin. Tuhan itu harus yang dibutuhkan oleh semuanya, bukan separuh-separuh, bukan. Kalau begitu harus satu, nggak mungkin ada dua. Apalagi dia kudrat, dia berkuasa, dia iradat, dia berkehendak, ilmu, dia mengetahui, hayat, dia maha hidup. Maka sifat-sifat ini menunjukkan segala sesuatu pasti butuh kepada dia. Jadi makna apa yang kita kaji, semua sifat yang kita kaji, ini semuanya masuk ke dalam maknanya la ilaha illallah. Sehingga sebisa apapun kita ini harus bisa menghadirkan makna-makna ini ke dalam hati kita. Ketika kita zikir la ilaha illallah, nggak usah buru-buru zikirnya, nggak usah cepet-cepet zikirnya. Yang penting maknanya itu hadir di hati kita. Kamu buru-buru baca la ilaha illallah ingin cepat dapat berkah doang kan maksudnya, biar berkat cepat dibagi maksudnya. Oh, kalau zikirnya kelamaan berkatnya kapan baginya tuh? Ini biar cepat dibagi, biar cepat aja langsung hilang. Tapi dapatnya berkat doang, nggak dapat kebaikan di akhirat, apalagi dapat kedekatan dengan Allah. Semakin hati kamu hadir, semakin kamu akan dekat kepada Allah. Makanya kamu akan semakin menyadari bahwa diri kamu itu ada dalam naungan Allah, ada di dalam perlindungannya Allah, gitu loh. Makanya ada orang sering mengatakan ada yang namanya sholat daim. Sholat daim itu sholat yang terus-terusan. Sholatnya nggak cuman pakai gerakan, sholatnya nggak cuman pakai rukuk, sujud, enggak, tapi sholatnya terus. Yang bagaimana? Suasana di dalam sholat terbawa sampai keluar sholat. Nah, itu namanya sholat daim. Waktu kamu sholat, hati kamu kan hadir menghadap Allah, ingat Allah, selalu mengajukan permohonan kepada Allah, mengakui dirinya lemah, mengakui Allah sebagai Tuhan. Ini pengakuan ini hadir ke hati kita. Nah, sholat daim itu pengakuan itu terus keluar sampai di luar sholat. Terus mengakui Allah Tuhan saya makhluk, Allah itu Tuhan saya makhluk. Makna ini terus muncul di hati kita. Maka kamu namanya sudah sholat daim. Bukan sholat daim itu yang hatinya hadir, setiap waktu ingat Allah, tapi giliran waktu zuhur, asar, maghrib nggak sholat. Itu namanya bukan sholat daim, goblok itu. Nggak bisa sholat kan begitu, ya. Nah, orang yang ngaji tauhid itu ngomongnya nggak bisa sholat. Orang yang sudah sampai ujung yang ngaji tauhid akan bisa mengatakan saya itu tidak bisa sholat, tapi dirinya melakukan sholat. Begitu dong. Setelah sholat, dia terus keluar dari sholat, hatinya masih seperti suasana sholat. Ingat Allah, ingat ada di hadapannya Allah, tidak pernah hatinya berpindah dari memandang Allah. Ini sholat daim namanya. Nah, pengakuannya itu sudah dimulai sejak sebelum sholat. Sejak sebelum sholat sudah menyadari sholat ini betul-betul karunia dari Allah, pertolongan dari Allah atas limpahan berkahnya Allah. Kalau enggak gimana? Enggak akan mungkin saya ini bisa melakukan sholat. Ini makna yang kita harus hadirkan di hati kita ketika kita membaca zikir la ilaha illallah. Jangan sampai zikirnya bunyi, mulutnya berbunyi, tapi hatinya tidak mengingat kepada
Allah, hatinya tidak mengingat kepada sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Nah, kalau ketika zikir itu hatinya nggak ingat, saya mau tanya, yang kamu ingat apa? Waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang kamu ingat apa? Apalagi pakai kepalanya dibelak-dinglo, dibelak-dinglo kan? Ada yang kalau nafas ditarik la ilaha keluar Allah, tarik la ilaha keluar Allah, mikirin nafas saja. Lah kalau diurusin nafas dapatnya apa? Jadi nafasnya dipikirin, keluar masuknya dipikirin, maknanya dipikirin, itu yang penting. Nggak usah bareng nafas, nggak apa-apa. Yang penting maknanya hadir. Ini usaha pengen bareng nafas, tapi sampai nggak sempat menghadirkan, mikirin nafas. Bengek lama-lama begitu. Corona akhirnya paru-paru. Jadi maknanya dihadirkan, bukan hanya tatanan fisiknya saja yang kita tata, tapi hatinya juga ditata untuk menghadirkan makna-makna ini. Jadi kita jangan sampai sebagaimana apa yang sudah zikir kalimat ini tidak sampai menghadirkan maknanya. Ini kita sudah mau khataman kitab, maka usahakan apa yang kita kaji dari awal itu kita praktekkan, kita ingat di dalam tiap-tiap zikir kalimat la ilaha illallah. Terus Habib Utsman bin Yahya mengajarkan pula kepada kita, kalau kita zikir kalimat la ilaha illallah, maka kita diminta menghadirkan sifat-sifat 20 yang sudah kita pelajari masuk ke dalam la ilaha illallah. Sulit untuk memasukkannya, sulit. La ilaha, harus ingat wujud, kita baqo, mukhalafah. Nanti lahnya kepanjangan la, nggak nyampe maksudnya. Kalau nggak bisa seluruhnya hadir, maka hadirkan satu persatu. Gimana? Tiap kamu baca la ilaha illallah, hadirkan di hati kamu la wajibul wujud illallah. Hadirkan dari kamu la wajibul wujud illallah. Baca lagi la ilaha illallah, la wajibul qidami illallah, la ilaha illallah. Hatinya muncul lagi la wajibul baqai illallah. Terus la wajibul mukhalafat illallah, la wajibul qudrati illallah, la wajibul wahdaniyati illallah. Satu persatu kita latih agar muncul di hati kita. Nanti kalau sudah terbiasa muncul, maka nanti makna keseluruhannya akan tampil, akan terbiasa kita menghadirkan makna-makna itu. Tapi kalau yang satu persatunya nggak terbiasa kita ingat, ya kita nggak pernah ingat Allah. Apalagi yang terpenting apa? Ketika sakaratul maut. Nah, apa yang mau kita hadirkan? Nah ini sakaratul maut itu waktunya bagaimana? Waktunya mendadak, terus cepat. Udah mendadak, cepat. Nah kalau waktu yang cepat itu kita harus menghadirkan 20 sifat ini, bisa nggak kira-kira? Nah, makanya sejak sekarang kita latih. Harapannya ketika nanti waktunya saya sakaratul maut, lisan saya harus mengucapkan la ilaha illallah. Harapannya Allah memberikan pertolongan kepada kita, lisan kita dimudahkan mengucapkan kalimat itu, sambil hatinya bisa menghadirkan makna-maknanya sekalian. Ini harapannya begitu.
Jadi nggak tiba-tiba Nabi mengatakan man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini nggak bisa kita niatkan. Pokoknya saya niat nanti waktu akhir itu saya mengucapkan la ilaha illallah. Ya nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Kalau di waktu yang senggang, di waktu yang lega, di waktu yang tidak terdesak, di waktu yang tidak sempit, kita nggak terbiasa menghadirkan makna itu, gimana di waktu yang mendesak, gitu loh. Jadi sejak sekarang di waktu yang lega itu biasakan mengucapkan la ilaha illallah sambil menghadirkan maknanya. Agar apa? Ketika waktu yang terdesak, waktu yang sempit, kita tetap bisa menghadirkan maknanya. Gitu loh. Jangan gampang, ntar waktu akhir aja langsung kita baca. Mana bisa? Kita nggak bisa mereka-reka ini. Kita nggak bisa menduga-duga kapan datangnya, kapan waktunya, terus berapa detik sejak datangnya malaikat sampai saya mati itu kesempatannya saya bisa baca apa enggak tahu gitu. Maka karena kita nggak tahu, kita latih sejak sekarang. Setiap lafaz itu terucap la ilaha illallah, usahakan hatinya connect, usahakan hatinya nyambung mengingat bacaan makna yang sudah kita kaji satu per satu. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la wajibal wujuda illallah, la wajibal wujudi illallah, la wajibal qidami illallah, la wajibal baqa'i illallah. Terus satu persatu makna itu kita latih hadir ke dalam hati kita. Sampai nanti kalau sudah makna itu bisa hadir satu persatu, ditambah lagi oleh Habib Utsman, usahakan pula melatih dengan perkataan la mustahiqon lil ibadati bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. La raziqa illallah. Tidak ada pemberi rezeki, hanya Allah. Muncul di hati kita hingga kita nggak pernah menuduh yang lain pemberi rezeki, nggak pernah. Di hati kita terlatih la raziqa illallah, la raziqa illallah. Tidak ada pembagi rezeki yang lain kecuali Allah. Tidak ada pemberi rezeki yang lain kecuali Allah. Munculnya itu waktu kepepet ya boleh, waktu lagi longgar juga boleh. Artinya waktu di kantong nggak ada duit, gelar sejadah la raziqa illallah, la raziqa. Nanti kalau sudah penuh lupa lagi, nanti kalau kosong lagi baru gelar sejadah la raziqa illallah. Ya nggak apa-apa namanya, yang penting ada ingatnya. Tapi ini mau kita latih agar ini bisa terus menerus. Waktu kamu sudah dapat duit juga mengucapkan la raziqa illallah. Waktu lagi nggak punya duit juga mengucapkan la raziqa illallah. Hingga kamu tidak pernah mengharapkan datangnya rezeki dari selain. Nggak ada yang dituduh si anu nih, si anu nih, si anu. Enggak ada. Allah yang diharapkan sebagai pembagi rezeki kepada dirinya. Terus la muhyi illallah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Engkau ya Allah. Jadi ketika kamu zikir itu hati kamu hidup itu. Hati kamu itu betul-betul mengingat Allah dengan segala sifat-sifatnya.
nggak cuma yang diingat lagi berkat lagi la ilaha illallah, berkat kamu la ilaha. Ya Allah, berat kan begitu, berat. Jadi hati kamu itu hidup, kamu betul-betul memandang Allah, mengingat Allah, kamu betul-betul tampak sebagai hambanya Allah, nggak nampak hanya sebagai anak kecil yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak nyambung kepada Allah, nggak connect kepada Allah, karena hatinya nggak mengingat apa-apa kepada Allah. Ya, jadi satu persatu dari asma-asmanya Allah boleh kamu masukkan di situ di dalam makna hati kamu. La ilaha illallah, la rahmana illallah, la ilaha illallah, la rahima illallah, la ilaha illallah. Terus satu persatu dari asmaul husna boleh kamu hadirkan maknanya di hati kamu. Kalau sudah sifat-sifat bisa kamu hadirkan, ganti lagi makna asma-asma dihadirkan ke hati kamu, hingga kamu itu terus connect kepada Allah. Enggak kayak orang baru masuk Islam, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain itu, gitu aja, enggak hadir maknanya apa-apa. Tuhan itu yang bagaimana gitu loh. Kalau bisa menghadirkan ini satu persatu, nanti muncul Tuhan itu ya yang menghidupkan saya, yang merezekikan saya, yang mengatur hidup saya, satu persatu. Sampai la mumita illallah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Kalau kamu lihat ada orang mati, hatinya ngomong la mumita illallah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Nggak ada corona mematikan, nggak ada penyakit mematikan, nggak ada. Yang mematikan adalah Allah. Adapun sebabnya, Allah boleh bikin sesuatu pakai sebab, boleh bikin nggak pakai sebab. Karena Allah mampu menghidupkan siapa saja, mampu mematikan siapa saja. Malaikat itu mati sebabnya penyakit apa enggak? Yang matikan siapa malaikat? Oh, enggak, gara-gara ada penyakitnya malaikat mati. Malaikat nggak kena penyakit, ya mati juga. Tapi jadi kita harus iman yang mematikan hanya Allah. Kemudian la muharrika illallah. Apa itu? Tidak ada yang menggerakkan seluruh dunia ini kecuali Engkau ya Allah. La muharrika illallah. Geraknya matahari hanya Engkau yang menggerakkan, geraknya bulan hanya Engkau yang menggerakkan, geraknya angin hanya Engkau yang menggerakkan, pepohonan hanya Engkau yang menggerakkan, hingga hadir tiap apapun yang bergerak, geraknya hanya dari Allah. Hingga waktu kamu sholat pun kamu sadar ini gerak ini dari Allah. Tidak bisa ada hamba yang bergerak kecuali ada izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini muncul di hati kamu, makna-makna ini hadir, hingga kamu sadar betul kalau aktivitas kamu itu betul-betul atas pertolongannya Allah. Maka saya dari awal sering ceritakan tentang maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dimaknai apa itu? Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dari ayat 1 ini ada 3 madhab, ada 3 kelompok yang mempraktekannya secara berbeda-beda. Satu kelompok yang umum, apa? Ya Allah, saya sudah ibadah, sekarang kabulkan doa saya ya Allah. Berarti ibadah dan doa dipisahkan. Seakan-akan ibadahnya itu nggak ditolong sama Allah. Dia ibadah sendiri kepada Allah, dengan kemampuan sendiri dia ibadah. Setelah dia ibadah, dia minta kepada Allah agar Allah mengabulkan doa-doanya.
Ini satu kelompok. Ini yang rata ya. Yang banyak begini, saya sudah ibadah ya Allah, saya sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah puasa sunnah, saya sudah sedekah, saya sudah haji, maka sekarang kabulkan semua hajat kami ya Allah. Saya butuh ini ya Allah, butuh ini ya Allah, butuh ini ya Allah. Saya enggak minta kepada selain Engkau ya Allah, saya menyembahnya hanya kepada Engkau ya Allah, dan saya mintanya hanya kepada Engkau ya Allah. Ini kelompok yang pertama. Ada lagi kelompok yang kedua. Apa? Ya Allah, saya nadar, kalau Engkau kabulkan doaku ya Allah, saya mau ibadah. Dibalik. Ada nggak orang nadar? Ada? Ada nggak orang nadar? Orang nadar itu ibadah belum? Belum ibadah. Ya Allah, kalau saya bisa lulus, saya mau motong kambing. Kalau saya bisa keterima kerja, saya mau puasa sunnah ya Allah. Itu dibalik, minta dulu, baru nanti mau ibadah. Ini yang kedua. Hati-hati, jangan gampang-gampang nazar kamu. Itu kebalik itu urusannya orang nazar itu. Minta dulu dia dikabulkan, kalau dikabulkan baru mau ibadah. Oh, ini aneh ini. Hati-hati ini. Jadi kalau tiba-tiba punya hajat kepada Allah, mestinya hajat yang mau kita sampaikan kepada Allah itu jangan dibalik sebagaimana tadi. Yang kalau kamu tidak bisa pakai cara yang sempurna, maka pakai cara yang pertama itu malah lebih baik gitu. Artinya apa? Hajat kamu itu disandarkan kepada Allah itu dengan wasilahnya ibadah-ibadahnya. Saya udah tahajud, saya udah, sebagaimana kita dengar ceritanya seorang yang masuk ke dalam gua, yang kemudian terjepit di dalam gua, nggak bisa keluar, maka dia munajah kepada Allah dengan amal-amal perbuatannya. Ya Allah, saya ini telah berbakti kepada kedua orang tua saya ya Allah. Nah begini mestinya. Maka kalau bakti saya kepada kedua orang tua itu Engkau ridhoi ya Allah, bukakanlah pintu ini ya Allah, geserlah batu agar saya bisa keluar dari sini. Maka tergeser batu itu. Nah, ini namanya ibadahnya dijadikan wasilah untuk minta kepada Allah. Nah kalau yang kedua tadi berat tadi, ibadah belum, minta duluan kepada Allah, nanti kalau dikasih baru ibadah. Kadang datangnya ke sini, Habib Husain, Masya Allah, anak saya begini, pokoknya kalau saya bisa, ntar saya mau nyumbang kambing, aduh, berat ini. Jadi minta dikasih dulu baru amal. Nah, ini yang kedua ini nggak cocok sama ayat tadi, maksudnya kebalik tapi nggak cocok maksudnya. Kan mestinya na'budu wa nasta'in. Ini nasta'in wa na'budu, tapi dipisah. Minta dulu dikabulkan baru mau ibadah. Lah, yang jadi pemahaman kita bagaimana dua-duanya dijadikan satu, jangan dipisahkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya ibadahku ini ya Allah tidak akan bisa aku ibadah kalau tidak Engkau yang menolongnya. Tidak akan aku bisa sholat ya Allah kalau tidak Engkau yang menggerakkannya ya Allah. Nah, tangan bergerak, badan bergerak. Kalau matahari yang gede segitu geraknya diatur Allah, lah kamu yang kayak upil itu yang gerakin siapa? Gerak sendiri.
Allah nggak ngatur saya gerak sendiri. Matahari yang gede itu yang ngatur geraknya Allah. Kok bisa kamu gerak sendiri, bagaimana? Berarti kamu nggak mengakui ini, la mukharrika illallah, tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Jadi hati kita nggak pernah mengakui saya ibadah sendiri terus saya baru berdoa, enggak. Tapi ibadah saya ini ya Allah atas pertolongan. Kalau mau kita balik, ayatnya mau kita balik, atas pertolonganmu ya Allah saya bisa beribadah. Atas pertolonganmu ya Allah kami bisa sholat. Atas pertolonganmu ya Allah aku bisa zakat. Atas pertolonganmu ya Allah aku bisa haji, aku bisa zikir, aku bisa beramal. Maka pertolongan Allah yang dikedepankan gitu. Bukan amalnya dulu yang dikedepankan baru doa, bukan. Tapi pertolongan Allah dikedepankan, amal itu hasil dari pertolongan Allah. Hingga kamu nggak menuntut yang lainnya. Mau doa apa lagi? Apa yang kita kerjakan itu semua atas pertolongannya Allah. Apalagi yang mau kita minta kepada Allah? Kalaupun kita minta, kalaupun kita doa kepada Allah, maka doa itu mau menampakkan butuhnya kita kepada Allah. Kalau kita doa itu mau menampakkan menjalankan perintahnya Allah berdoa. Nah di hati kita itu harusnya nggak ada cerita miskin kaya, nggak ada. Miskin ya kamu hambanya Allah ibadah, kaya ya kamu hambanya Allah ibadah. Jangan pernah waktu sholat saya miskin ya Allah, nggak ada, rusak hati kamu begitu. Mau dicantolin duit ya kamu ibadah, nggak dicantolin duit kamu ibadah. Lu nggak pernah menjadikan ibadah kamu kepada Allah. Nggak terus kalau pas duitnya rapi tebel, khusyuknya luar biasa, minyak wangi, sorban, 2 jam sholat setengah. Kenapa? Duit banyak, asal istri datang, sedikit lagi, anak, tapi kalau pas kosong, masya Allah, nggak jelas lah. Ini yang repot. Jadi kayak ibadah itu puncaknya mau hasil duit, enggak, itu enggak. Ibadah hasilnya bukan tuh dapat duit, bukan. Duit itu bagian dari sarana untuk amal. Kalau nggak punya duit, sarana amal masih banyak. Begitu dong. Jangan sarana amal harusnya pakai duit dulu. Kalau pakai duit nggak bisa beramal. Ini rusak. Ini nggak boleh kamu meyakinkan begitu. Ya, jadi kalau kita lihat dari ayat 1 tadi ada 3 kelompok. 1 ibadah dulu baru doa, 1 doa dulu baru ibadah. Kita meyakini ibadah kita itu atas pertolongan Allah. Jadi tidak kita pisahkan, ayat itu tidak kita pisahkan, tapi kita maknai satu makna. Pertolongan Allah itu rupanya apa? Rupanya ya ibadah ini sudah ditolong oleh Allah, bukan ibadah sendiri nanti ditolong sendiri. Berarti ada 2 pekerjaan di situ. Kita ngakui ibadah inilah bentuk pertolongan Allah kepada kita. Gitu loh. Amal itu bentuk pertolongan Allah kepada kita. Terus la muharrika illallah, la musakkina illallah. Tidak ada yang mendiamkan kecuali Engkau ya Allah. Gunung diam karena Engkau yang mendiamkan, laut diam karena Engkau yang mendiamkan, angin-angin ini kok diam Engkau yang mendiamkan. Gak ada barang diam kecuali Engkau yang mendiamkan. Ini kalau sudah bisa praktek begini, oh nanti hebat. Artinya hati kamu itu bisa senantiasa connect dan seluruh alam ini akan jadi memperhatikan keadaan kamu.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh alam ini, kata Allah, kalau ada hamba yang memperhatikan aku, maka kamu semua perhatikan dia. Jadi kalau Allah cinta kepada hambanya, maka akan diumumkan ke seluruh alam. Maka alam ini akan perhatiin dia semuanya, ngurusin dia semuanya. Ada riwayat seorang walinya Allah naik kapal laut mau menyeberang, tiba-tiba ombak sampai kapal itu terguncang-guncang. Seluruh yang ada di kapal itu khawatir kalau kapalnya akan karang tenggelam. Maka si wali ini disuruh minta, karena sudah dilihat nggak ada orang lain, dilihat ada orang alim, udah Pak Kiai tolonglah sampean yang doa ini, tolong biar air lautnya rada tenang. Yang lain udah azan, udah macem-macem. Kan kalau ada macam kita suruh azan biasanya ya. Asal ada gempa suruh azan, asal ada hujan yang petirnya besar suruh azan. Ini meredakan sesuatu. Nah kalau wali ini doanya apa? Dia naik ke ujungnya kapal, itu apa kata dia? Laut yang kecil, diam kamu. Ada laut yang besar di sini. Laut yang gede itu dikatakan laut yang kecil. Di sini ada laut yang besar. Kenapa? Hatinya lautan ilmu, hatinya penuh lautan pengetahuan tentang Allah. Hingga laut itu Allah kasih diem. Kenapa? Yang mendiamkan Allah, yang menggerakkan Allah, dia sadar begitu. Hingga orang-orang yang selalu berada pada makna ini, hatinya disebut sholat daim, gitu loh. Hatinya selalu punya suasana, waktu sholat suasananya dibawa sampai keluar sholat. Hatinya ingat Allah. Ya, kita masuk isya, kita adzan sebentar.
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-'adati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilatan wal fadila wal syarafa wa darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'dahul maqam al-mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya rabbi ighfir li wa liwalidayya rabbi ighfir li wa liwalidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa liwalidayya rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi awladina wahfadhhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa hukum ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bijahi kabiril muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Kita teruskan sedikit sambil menunggu yang sholat sunnah. La muskina illallah, la nafi'a illallah. Tidak ada yang menjadikan manfaat kecuali Engkau ya Allah. La nafi'a illallah. Anaknya sakit, zikir la ilaha illallah, maknanya la nafi'a illallah. Minum. Hatinya muncul, wah nggak ada yang bikin manfaat kecuali Engkau ya Allah. Minum obat la nafi'a illallah, kerja apapun la nafi'a illallah, apapun yang dikerjakannya nggak pernah di hatinya memunculkan ada manfaat datang dari selain Allah. Nggak ada. Adapun orang lain mau bawa ini, ngomong ngatain ini, ngasih ini, hati kita ini didatangkan oleh Allah. Semua yang kita punya, saya tanya, kamu di rumah punya berapa baju? Banyak. Satu lemari. Itu satu lemari itu enggak manfaat semua, enggak. Yang manfaat yang mana? Yang dipakai. Jadi yang bikin manfaat itu Allah. Nanti yang ini kapan makainya, ini kapan manfaatnya, ini kapan manfaatnya, Allah yang bikin manfaat Allah. Kita nggak tahu ini kapan akan jadi manfaat, ini manfaat apa enggak, ini berguna atau enggak. Yang menjadikan segalanya berguna itu Allah. Kalau Allah nggak mendatangkan pertolongan, maka apapun yang kamu miliki nggak ada gunanya. Kadang kita ini sering mengejar prestis, mengejar dipuji orang, mengejar dianggap wah oleh orang, pingin punya HP yang bagus, pingin punya mobil yang bagus, pingin punya motor yang bagus. Nanti begitu punya, manfaat atau enggak ngerti kan. Waktu mau beli ngotot belinya, begitu sudah beli nggak ada manfaatnya apa-apa. Nah dianggap ini akan mendatangkan manfaat ini nggak ada. Makanya di Quran dikatakan apa? Seringkali kamu itu menganggap sesuatu itu tidak manfaat, tidak berguna bagi kamu, ternyata malah berguna. Seringkali pula kamu menganggap sesuatu itu tidak manfaat atau bermanfaat, malah sesuatu itu malah nggak ada manfaatnya. Ini yang mendatangkan manfaat hanya Allah. La nafi'a illallah, la dharra illallah. Tidak ada yang menjadikan madarat kecuali Allah. Tidak ada yang bikin kesengsaraan, tidak ada yang bikin musibah, tidak ada yang bikin sakit kecuali Allah. Hingga hati kamu nggak pernah punya rasa takut kepada orang, nggak pernah khawatir kepada apapun. Kalau sudah tertimpa madarat, tertimpa suatu kesusahan, ini pasti ujian dari Allah. Nggak nuduh yang lain, nggak pernah nuduh yang lain. Jangan sampai kamu itu terlibat oleh angan-angan kamu sendiri, terlibat oleh kebodohan kamu sendiri. Asal gentengnya bunyi petek, kiriman nih,
bahaya nih. Yang hidup siapa? Ya Allah, asal tokonya sepi, wah ada yang bikin nih. Asal badannya sakit dikit, wah ada yang bikin. Banyak datang ke tempat saya, banyak saya begini gini, yang bikin siapa? Kita akan ngomongnya pasti ada yang bikin. Masa siapa yang bikin? Masya Allah, yang bikin ya Allah, siapa lagi? Itu yang bikin siapa? Terus saya suruh nuduh si anu gitu, suruh bikin gitu. Ini aneh banget loh. Jadi hatinya jangan sampai disandarkan ada selain Allah mendatangkan mahdaroh. Allah yang bikin mahdaroh. Artinya apa? Kalau orang lain mau menyakiti kamu, tapi Allah tidak mengizinkannya, itu tidak ada satupun yang bisa nyakitin kamu. Tapi kalau ada yang mau nyakitin kamu, Allah mengizinkannya, maka kamu akan tersakiti. Berarti sakitnya kamu itu atas izinnya Allah. Maka jangan mikir yang lain, Allah ini yang kamu jadikan sebagai sandaran. Ya Allah, ini dari Engkau datangnya ya Allah, maka Engkau bila yang bisa mengangkatnya ya Allah, bisa mengambilnya ya Allah, bisa menyelesaikannya ya Allah. Begitu. Karena nggak mungkin sesuatu terjadi di jagat ini kecuali atas izinnya Allah, kecuali dikehendaki oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilempar ke api. Kamu tahu apinya seberapa besarnya? Itu masih ada sekarang peninggalannya di Turki, masih ada, kamu bisa lihat lokasinya, tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Itu mengumpulkan kayu bakarnya saja 40 hari. Ada yang mengatakan lebarnya 80 meter persegi. Kayu bakarnya itu 80 meter. Ini masjid berapa meter kira-kira? Ada 50 meter. 80 meter api sebegitu besar. Nabi Ibrahim dilemparkan, tenang, nggak ada khawatir. Malaikat Jibril datang, wahai assalamualaikum Nabi Ibrahim, saya datang kemari atas perintahnya Allah. Apa ada yang kau butuhkan? Apa kamu nggak meminta tolong wahai Nabi Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Enggak, minta tolong sama kamu Jibril. Enggak, saya nggak perlu sama kamu Jibril. Coba ini sudah mau dilempar, malaikat Jibril datang suruh pulang. Nah kalau kamu yang dilempar, datang malaikat Jibril mau nolong kamu, jamnya apa? Dari tadi tuh. Nabi Ibrahim enggak begini. Kok begitu Ibrahim? Ini yang menjadikan Allah. Kalau Allah menghendaki madharah, maka akan terjadi. Kalau enggak ada yang madharah. Begitu dilempar, kata Nabi Ibrahim apa? Tidak pernah aku merasakan suatu rasa yang indah kecuali waktu di dalam api itu. Jangan nyoba kamu, tapi saya mau nyoba kayak Nabi Ibrahim merasakan indahnya suasana di tengah-tengah api. Yang ada mateng, bukan beres malah mateng ada. Ya, ini la dzarra illallah, hatinya kembali ke arah itu. Kemudian la mutasarrifa fil wujudi illallah, tidak ada yang melakukan segala urusan dengan bebas kecuali Allah. Tidak ada zat yang bisa berbuat sebebas-bebasnya kecuali Allah. Nah ini makna poinnya. Pegangi poin ini, ya Allah, tidak ada zat yang bisa berbuat semaunya sendiri dan pasti terjadi kecuali Engkau ya Allah. Hingga kamu tidak pernah bertanya, kenapa begini ya Allah, kenapa saya kok begini ya Allah, kenapa saya begini, tidak pernah bertanya. Kenapa? Kamu pikirnya ini, tidak ada yang punya kebebasan menciptakan sesuatu, kebebasan melakukan sesuatu kecuali Engkau ya Allah. Hingga apapun yang Allah jadikan, kamu akan terima. Ini Engkau yang milihin ya Allah.
ini Engkau yang nentuin ya Allah, ini Engkau yang mengujinya ya Allah, ini Engkau yang menjadikannya ya Allah. Terima segala apapun yang jadi pilihannya Allah, karena setiap apapun yang dipilih oleh Allah pasti ada manfaatnya, pasti ada keuntungannya. Walaupun kok saya sekarang belum tahu, mungkin nanti. Kok sekarang belum tahu, mungkin akhirnya. Selalu kita punya rasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna-makna dari la ilaha illallah yang harus muncul di dalam hati kita. Jadi jangan cuma diterjemahkan, tapi dimaknai yang maknanya itu di hati kita. Mulutnya zikir la ilaha illallah, tapi hatinya menghadirkan semua makna-makna yang sudah kita kaji dari awal kitab sampai akhirnya kitab. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya kesempatan, Allah berikan kita semuanya waktu, Allah berikan kita semuanya kehendak yang baik, Allah berikan kita semuanya pertolongan untuk bisa mengucapkan kalimat ini tiap waktu, untuk bisa berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan menjadi kalimat yang kita bawa dari hidup kita sampai hari kematian kita. Mudah-mudahan kalimat ini jadi kalimat terakhir yang kita ucapkan, kalimat ini jadi kalimat yang kita bawa sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berkati diberkati Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang, bicara lagi tentang kalimat yang kedua, yaitu Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya wa salamun alal mursalin walhamdulillahi